Halo Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia, berjumpa bersama saya Kalismela Infantri. Saya adalah seorang pendidik di SD Negeri Muntaragan 4 Kota Tegal. Saya merupakan salah satu calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Tegal. Bapak Ibu, kali ini kita akan berbicara tentang pendidikan yang berpihak pada anak atau pendidikan yang berpihak pada murid. Hal ini tentu sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, topik kali ini sangat menarik, bukan? Mari kita bersama-sama membahasnya. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup masyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak Ibu Guru Hebat, di dalam proses menuntun anak ini, anak diberikan kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Hal ini sangat sesuai dengan trilogi pendidikan yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Artinya, sebagai seorang pendidik, kita di depan siswa harus mampu memberikan contoh. Yang kedua, Ing Matio Mangunkarso. Artinya adalah, sebagai seorang pendidik, di tengah-tengah murid, kita harus mampu membangun motivasi dan semangat. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani. Artinya adalah, sebagai seorang pendidik, di belakang kita harus mampu memberikan dorongan kepada peserta didik. Di dalam mendidik, kita juga tidak boleh melupakan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sehingga di dalam mendidik mereka, kita juga harus menyesuaikan dan memperhatikan lingkungan di mana anak ini berada. Yang kedua adalah kodrat zaman, yakni adalah berkaitan dengan masa atau zaman yang selalu terus berubah dan berkembang, sehingga kita harus menyesuaikan juga untuk pendidikan anak supaya sesuai dengan zaman. Di dalam melakukan pembaharuan yang terpadu ini, hendaknya kita selalu ingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun dalam kemasyarakatan, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk isi atau cara mewujudkannya di dalam kehidupan hendaknya selalu dilandasi dengan dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan.
Nah, Bapak Ibu guru hebat, lalu bagaimana caranya agar kita dapat memberikan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan apa yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, berikan kemerdekaan dalam belajar. Sekalipun anak-anak diberikan kemerdekaan di dalam belajar, tentu tugas kita adalah mengarahkan dan mendidik. Nah, Bapak Ibu, yang dimaksud memberikan kemerdekaan di sini adalah anak-anak memiliki keistimewaannya masing-masing. Anak-anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sehingga kita sebagai seorang pendidik hendaknya dapat memfasilitasi dan memberikan kemerdekaan anak di dalam belajarnya. Sekali lagi, tugas kita adalah menuntun. Lalu yang kedua adalah berpikir kreatif dan inovatif untuk mengembangkan ide sesuai minat dan bakat. Kembali lagi, seperti yang telah saya sampaikan bahwa siswa memiliki keistimewaan masing-masing. Sehingga kita harus mampu berpikir secara kritis, kita harus mampu berpikir secara kreatif dan inovatif. Bagaimana kita dapat memfasilitasi anak-anak didik kita untuk bisa mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan yang terakhir adalah kita harus menyesuaikan juga dengan perkembangan zaman. Ketika era globalisasi, kita juga harus menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan digitalisasi atau kita memanfaatkan teknologi yang ada, diintegrasikan di dalam pembelajaran atau pendidikan yang kita berikan kepada siswa. Berikut ini akan saya tampilkan beberapa dokumentasi kegiatan yang merupakan implementasi pendidikan yang berpihak pada anak yang telah dilakukan di sekolah kami. Baik, Bapak Ibu guru hebat Indonesia, ketika kita berproses dan mencoba untuk mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentu tidaklah mudah. Akan ada tantangan yang muncul ketika kita berproses untuk mewujudkan hal tersebut, Bapak Ibu. Nah, tantangan itu bisa berasal dari diri kita sendiri atau juga berasal dari luar diri kita. Dan tantangan
terbesar yang saat ini kita hadapi adalah bagaimana kita menanamkan budi pekerti mulia kepada anak-anak didik kita di era globalisasi saat ini, di mana kecanggihan teknologi yang ada saat ini cenderung menyebabkan anak siswa itu menjadi pribadi yang individualis. Namun kita harus tetap berusaha. Justru tantangan ini menjadi penyemangat kita untuk terus berusaha dan berupaya untuk menerapkan pendidikan yang lebih baik lagi, pendidikan yang berpihak pada anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan kita mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak pada murid. Mudah-mudahan melalui video singkat ini kita bisa bersama-sama belajar dan kita bisa mengimplementasikan pendidikan yang berpihak pada murid pada sekolah kita masing-masing untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu, salam guru penggerak, salam dan bahagia.